Pembukaan tujuan pelatihan, aturan, materi yang akan disampaikan. Isi utamanya itu penjelasan materi secara terstruktur, menumbuhkan itu ringkas dan simpel atau kesempatan tanya jawab. Kelebihan lecture itu murah dan mudah digunakan, efektif untuk menyampaikan banyak informasi ke banyak peserta dan menghemat waktu dan biaya perusahaan. Kelemahan lecture itu peserta cenderung pasif. Setelah 20 menit, peserta mulai kehilangan fokus. Informasi lisan mudah dilupakan jika tidak disampaikan dengan media visual atau catatan. Tidak cocok untuk melatih keterampilan teknis atau interpersonal. Selanjutnya itu lecture. Lecture adalah versi pendek dari lecture, durasinya itu kurang dari 20 menit. Digunakan agar peserta tidak bosan dan materi tetap efektif terserap. Cocok untuk pelatihan yang memerlukan sesi diskusi atau praktik setelah berjalan kerja. Kemudian ada lecture atau diskusi ringkas, menggunakan presentasi singkat untuk memberikan informasi kepada peserta pelatihan yang kemudian didukung kuat dan diperluas melalui interaksi atau aliran komunikasi suara seperti diskusi, tanya jawab antar peserta pelatihan dan antara peserta pelatihan dan instruktur. Maka dari itu ada beberapa jenis pertanyaan yang harus dikenali oleh pelatih. Yang pertama ada closed-ended questions dan open-ended questions. Jadi closed-ended ini sendiri adalah pertanyaan yang jawabannya sudah pasti dan biasanya digunakan untuk mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Contohnya pertanyaan seperti bagaimana langkah-langkah apa yang dimaksud dengan. Kemudian ada open-ended question, yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak pasti dan biasanya digunakan untuk mengumpulkan opini dari peserta pelatihan. Misalkan bagaimana pendapat Anda atau apa yang
perusahaan, dilakukan langsung di tempat kerja yang melibatkan karyawan berpengalaman untuk melatih karyawan baru atau kurang berpengalaman. Nah, sering dilakukan secara informal tanpa perencanaan jelas. Nah, langkah formal OJT ini training mengamati trainer menjelaskan prosedur, trainer mulai mencoba tugas, trainer memberi bimbingan dan umpan balik. Selanjutnya trainer diberikan tanggung jawab penuh setelah dianggap mampu. Selanjutnya itu ada job instruction teknik OJT yang lebih terstruktur dengan 4 tahap utama, yaitu ada prepare, pecah pekerjaan ke komponen kecil, dan menjelaskan tujuan pelatihan. Yang selanjutnya itu ada present, trainer menjelaskan dan mendemonstrasikan pekerjaan. Yang ketiga itu ada try out, training mencoba, trainer mengawasi dan memberi arahan. Selanjutnya itu ada follow up, memastikan trainer bekerja mandiri dengan baik. Selanjutnya ada coaching. Nah, proses pembinaan langsung dari atasan untuk meningkatkan kinerja, keterampilan, dan motivasi bawahan. Fokus pada pemberian arahan, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan coaching dipengaruhi oleh hubungan positif antara atasan dan bawahan, dukungan tools dan kesempatan belajar sikap atasan. Selanjutnya itu ada mentoring, hubungan jangka panjang antara karyawan senior atau mentor dan junior. Fokus pada pengembangan karir, sikap, dan hubungan emosional, bukan hanya keterampilan teknis. Nah, ciri mentoring yang efektif itu dukungan manajemen puncak, proses sukarela, penugasan mentor yang sesuai, pemantauan proses, dan evaluasi berkala. Kelebihan dan keterbatasan OJT. Kelebihannya itu praktis, langsung didapat tidak menggunakan biaya besar, mempercepat adaptasi terhadap budaya perusahaan. Keterbatasannya itu tergantung kompetensi trainer. Jika tidak terstruktur, dapat menghasilkan hasil yang buruk, mengganggu produktivitas karena kedua pihak tidak bekerja. Lalu ada summary of methods and training class. Dan yang pertama ada audio visual adjustment to training. Alat audio visual ini merupakan penyempurnaan yang bermanfaat dalam program pelatihan karena dapat menggunakan pencapaian ketiga jenis tujuan pembelajaran, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara umum, audio visual itu dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada static media, itu merujuk pada alat bantu visual yang bersifat tetap, tidak bergerak dan tidak berubah selama presentasi, meskipun mungkin disajikan dengan bantuan suara atau narasi. Media jenis ini sangat efektif untuk menyampaikan informasi faktual, konsep yang tidak melibatkan pergerakan, data, serta struktur organisasi. Lalu yang kedua ada metode dinamis. Ini melibatkan alat bantu yang menampilkan gerakan perubahan atau alur seiring waktu. Media jenis ini jauh lebih kuat dalam menangkap perhatian, mendemonstrasikan proses atau urutan langkah, dan memicu reaksi emosional, sehingga sangat efektif untuk menjelaskan konsep yang melibatkan perubahan atau keterampilan yang membutuhkan visualisasi aksi. Lalu ada strengths and limitations of status ini memiliki batasan utama karena merupakan teknik komunikasi satu arah. Oleh karena itu, statis sebaiknya
legalitas tapi dinamis atau pelatihan mandiri. Keuntungannya, ada peserta pelatihan dapat menggunakan kapan saja, memberi mereka kendali atas proses belajar. Lalu kelemahannya, kendali peserta atas proses belajar berisiko menyebabkan gangguan atau peserta menghentikan materi atau mempercepat bagian yang membosankan. Lalu ada learning process. Di sini ada attention, sebuah gambar bernilai 1000 kata menegaskan pentingnya visual dalam pembelajaran. AF berfungsi sebagai stimulus untuk memfokuskan kembali perhatian peserta pelatihan, terutama ketika suara atau citra pelatihan sudah mulai terasa familiar. Lalu ada retention. AFI sangat membantu karena menyediakan modalitas tambahan bagi pembelajaran secara umum. Komunikasi visual diserap lebih cepat dan disimpan lebih lama daripada pesan pendengaran. Peserta pelatihan harus memiliki kemampuan untuk memahami isi audio visual yang digunakan dalam proses pelatihan. Ini berarti mereka harus memiliki kemampuan membaca dan memahami istilah yang digunakan dalam AFI. Jika peserta pelatihan tidak mengerti istilah atau konsep yang digunakan dalam AFI, maka hal itu dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat proses belajar. Hal ini terutama berlaku bagi peserta dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Behavior reproduction. AFI membantu peserta pelatihan melihat contoh perilaku baru yang harus dilakukan. Lalu ada limitation for learning. Media visual statis hanya efektif sebagai pelengkap pembelajaran karena tidak dapat menampilkan materi yang dinamis. Lalu yang terakhir ada trait karakteristik. Peserta pelatihan harus mampu memahami istilah, baik dari segi kemampuan membaca maupun memahami istilah yang digunakan. Jika peserta tidak mengerti istilah atau hal itu dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat proses belajar, terutama bagi peserta dengan latar pendidikan berbeda. Oke, stop dulu, saya review. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok mengenai metode. Kalau kita bicara mengenai metode dalam pelatihan, berarti metode ini apa? Sebuah cara, upaya, teknik, atau boleh dikatakan pendekatan yang digunakan oleh perusahaan bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan pelatihan. Nah, agar apa? Agar setiap materi dalam setiap sesi-sesi pelatihan bisa disampaikan dengan baik. Nah, metode ini dapat digunakan sebagai suatu upaya dalam apa? Dalam melakukan transfer knowledge. Nah, sehingga dapat dipahami dengan baik setiap materi untuk apa? Meningkatkan nilai terhadap knowledge, terhadap skill, maupun perubahan terhadap attitude atau sikap dan faktor-faktor lain. Nah, tentu dalam memilih suatu metode yang digunakan untuk mengimplementasikan pelatihan dalam membagikan setiap materi, berarti harus ada pertimbangannya. Nah, pertanyaannya, apa yang perlu dipertimbangkan? Nah, siapa yang duluan ketemu, apa yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pelatihan? Nah, apa yang perlu ya? Silakan. Oke, melihat dari tujuan pelatihan, nah tujuan pelatihan dengan mempertimbangkan dari desain yang diciptakan perusahaan. Nah, tujuannya apa? Harus disesuaikan terhadap pencapaian-pencapaian. Baru sesudah itu perusahaan menyesuaikan tujuan dengan metode. Oke. Nah, kita dulu. Habis itu baru di sini. Nah, baru sini baru Oke, melihat karakteristik bagaimana kepribadian, sifat, watak, lalu style dalam pembelajaran untuk nantinya bisa memilih metode pelatihan yang efektif. Oke, lanjut.
nggak terhadap pemilihan metode? Oke ya. Oke, kemampuan dan kualitas bagaimana? Tunggu sini dulu. Kemampuan dan kualitas dalam pelatihan. Nah, perlu dipertimbangkan dalam memilih metode. Ya. Oke, melihat berapa kekuatan nilai sumber daya serta pengalokasian anggaran untuk menentukan metode pelatihan. Dan sini. Enggak tahu ya, ini dulu. Oke, melihat hasil, apa pencapaian hasil yang diharapkan. Nah, dengan memperhatikan hasil, berarti menyesuaikan dengan metode apa yang akan digunakan dalam pelatihan. Oke, yang terakhir, ya, oh udah tadi. Ya, oke, mempertimbangkan tadi budaya organisasi. Bagaimana budaya organisasi yang ditekankan? Apakah menekankan pada persaingan, kompetensi, keahlian khusus, sehingga nantinya memilih metode apa yang tepat. Nah, tentu dalam memilih metode ada tujuannya. Nah, coba kalian cari apa tujuan dalam menerapkan metode pelatihan. Ya, apa? Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam sasaran yang dicapai. Oke, betul, mengembangkan nilai keterampilan. Oke, meningkatkan pengetahuan sehingga metodenya harus dipilih secara tepat terhadap tujuan. Ya, ntar di sini. Di sini. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Oke, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta dalam pelatihan. Bentar. Oke, sini dulu. Nah, terserah. Ya. Oke, dengan meningkatkan motivasi tujuannya untuk memilih metode. Ya, supaya konsentrasi bisa ditingkatkan. Oke, tujuannya meningkatkan efisiensi dalam keterbatasan dan pelatihan. Sebab itu perlu memilih metode yang tepat. Ya. Oke, meningkatkan transfer of training agar sesi dalam pelatihan bisa diterapkan dengan baik. Dulu ya, sini. Oke, meningkatkan produktivitas kinerja. Oleh sebab itu perlu memilih metode yang tepat. Terus. Oke, mempersiapkan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar agar diberikan metode yang tepat. Oke, apa? Meningkatkan kualitas produk. Yang lain. Oke, betul, mendukung tujuan perusahaan dalam pencapaian sasaran. Oleh sebab itu perlu memilih metode supaya kemampuan yang ditingkatkan sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan perusahaan. Betul. Nah, apalagi ini? Nah, tunggu ya, kesini. Oke, mendorong perubahan dengan adanya metode bisa digunakan untuk menginspirasi terhadap materi-materi yang diberikan untuk melakukan perubahan terhadap sikap setelah pelatihan agar lebih produktif, rajin, giat, ataupun oleh sebab itu perlu memilih metode yang tepat. Oke, tujuannya. Oke, untuk meningkatkan efisiensi. Kenapa? Karena adanya keterbatasan atau kemarin kita sudah bahas limitation. Perusahaan perlu memilih metode yang tepat untuk menciptakan pelatihan yang bisa mencapai sasaran atau tujuan. Nah, selanjutnya perusahaan bisa mengembangkan berbagai bentuk metode dalam pelatihan. Nah, coba lihat. Nah, dari mulai pertama, absen pertama ada amarah. Nah, apa metode dalam bentuk pelatihan lecture? Nah, coba dimulai dari amarah. Nah, nanti saya putar dari lecture. Apa lecture?
Oke, cerita apa? Di mana pelatih tutor lebih dominan dalam menyampaikan materi-materi dalam pelatihan. Seperti model ceramah kayak ini nih. Ini contoh bentuk nyata dari metode pelatihan belajar. Seperti contoh kampus kita di Sakti Solo Manajemen, ini merupakan bentuk daripada contoh pelatihan yang berpangkat lecture, di mana tutor lebih dominan dalam hal materi-materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya OKA, coba simulation. Simulation. Simulasi, betul. Bentuk metode pelatihan simulasi. Apa itu simulasi? Nah, contohnya seperti bentuk pelatihan pilot tuh, sebelum diberikan izin untuk menerbangkan pesawat, dia diberikan pelatihan dulu. Beda. Oke, kalau gua begini dulu deh, ke sini dulu simulasi. Apa tuh coba? Oke, menggambarkan bentuk pelatihan dalam situasi yang sesungguhnya. Dengan apa? Penggunaan dan penerapan nilai teknologi. Seperti contoh pilot, sebelum diberikan hak untuk menerbangkan pesawat dan diberikan lisensi, dites dulu dengan menggunakan pesawat buatan. Nah, nanti ada mesinnya, dilihat cara menerbangkan, landingnya, menurunkan, dan lain sebagainya. Nah, coba nih, in basket. Apa tuh in basket? Oke, jadi singkatnya bentuk pelatihan yang dilakukan perusahaan dengan menerapkan metode dibuat seperti permainan. Seperti tadi permainan keranjang basket, setiap peserta pelatihan yang berdiskusi mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan dari tutor diberikan poin-poin penilaian. Nah, coba nih games. Seperti apa games? Bentuk pelatihan games. Permainan, bola tangga, ludo, atau apa? Games. Oke, jadi bentuk pelatihan yang dibuat atau dirancang sedemikian rupa dalam bentuk permainan yang tujuannya untuk meningkatkan suatu nilai keterampilan kalian ataupun penekanan terhadap nilai materi-materi yang tidak disampaikan. Contohnya misalnya nih, yang gampang, kalian ikut pelatihan PLDKS, pelatihan dasar kepemimpinan. Nah, tiba-tiba dibuat permainan seperti permainan sederhana. Ada sendok, ada bumbu, dibuat 5 orang, jangan sampai jatuh. Nah, ini melatih apa? Melatih koordinasi, melatih kekompakan, melatih komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti contoh, pada saat kalian itu pelatihan LDKS, suka dibuat permainan, di belakang ditulis huruf. Nah, misalnya, atau kata, misalnya, pemenang, misalnya. Nah, dari 5 orang, kedepannya harus sama. Tujuannya apa? Menciptakan komunikasi yang baik. Nah, ini dibuat permainan. Nah, coba UKS Timur apa nih?
vestibul. Vestibul. Bentuk pelatihan vestibul. Itu V. Vestibul. Vestibul. Oke, bentuk pelatihan yang diciptakan khusus yang menggambarkan kondisi sesungguhnya. Hari ini hampir sama atau sama dengan OJT. Nah, lalu ada bentuk pelatihan in the job training, coba. Nah, yang belakang nih. In the job training, apa nih? Saya muter. In the job training, ya. Oke, lakukan praktek pelatihan secara langsung terhadap pekerjaan yang akan diberikan dengan menunjuk apa? Karyawan yang sudah senior, berpengalaman, diberikan kewenangan untuk memberikan pelatihan, mengamati, lalu melakukan pengawasan, berdiskusi, memberikan umpan balik dan lain sebagainya. Nah, coba job introduction training seperti apa nih? Job introduction training bentuk pelatihannya. Oke, step by step, betul. Oke, dilakukan bentuk pelatihan secara step by step berdasarkan ketentuan aturan mengikuti petunjuk dan materi yang diberikan. Misalnya contoh, kalian bekerja dilatih sebagai quality control. Nanti dikasih buku panduannya bagaimana proses untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas produk. Tahapannya apa saja yang perlu dilakukan, standarnya bagaimana, prosesnya seperti apa, implementasinya bagaimana, peraturannya seperti apa. Nanti diberikan petunjuknya. Nah, nanti peserta pelatihan tinggal melaksanakan. Pelatih, tutornya hanya melihat mengawasi di mana kesulitannya. Nanti diberikan pengarahan. Nah, ini dia job introduction. Nah, coba nih demonstration seperti apa? Demonstration. Oke, betul, melakukan peragaan praktek secara langsung terhadap bentuk pelatihan dan materi-materi yang hendak disampaikan. Contoh yang gampang tuh kalian ada lab SPSS kan langsung praktek tuh. Nah, nanti yang biasanya kalau lab dosen apa asdos? Nah, asdosnya nanti akan membuka komputer, nantinya ada meja masing-masing, nanti akan mengikuti instruksinya berdasarkan materi yang disampaikan pada saat kalian lab statistik misalnya menggunakan SPSS. Materinya apa nih? Hari ini tentang regresi, nanti dibahas tuh bagaimana melakukan olah data dengan SPSS menggunakan regresi. Apa dulu yang harus dilakukan, analisisnya apa saja, lalu apa saja yang perlu diklik dan lain sebagainya.
pelatihan discussion, metode tradisional discussion. Ya, discussion apa? Metode pelatihan melibatkan antara ide, data, dan pengalaman antar peserta yang memecahkan masalah membahas satu topik tertentu. Oke, metode yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan upaya dalam mengembangkan pola pemikiran seperti menyampaikan masukan, saran, kritik, pendapat, problem solving, dan lain sebagainya. Nah, coba behavior training. Nah, seperti apa bentuk model pelatihan tradisional behavior training? Yang model itu ada mengelola perilaku dan kebiasaan punya disiplin. Tujuan itu agar karyawan dapat bekerja secara efektif, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai atau budaya. Oke, betul sekali. Jadi upaya dilakukan perusahaan lebih menitikberatkan bagaimana model pelatihan untuk menciptakan perilaku yang efektif di tempat kerja, seperti produktif, rajin, giat, tekun, berprestasi. Nah, seperti bentuk behavior training ini apa? Misalnya menyampaikan mengenai arti penting etos kerja, lalu menyampaikan arti penting dalam bekerja berdasarkan kode etik dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa nih? Bentuk pelatihan in the classroom. Ya, nah coba dipakai aja, coba. Vision Plus. Ya, bentuk pelatihan yang lebih mengedepankan bagaimana metode pelatihan lebih ke arah penciptaan kelas. Nah, seperti apa tadi? Ada ceramah, diskusi, tanya jawab, lalu lagi studi kasus dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada metode dalam pelatihan presentation. Nah dulu, yang dulu siapa ya? Oh ini, oke. Presentation apa? Oke, jadi bentuk pelatihan yang lebih mengedepankan kemampuan dalam berkomunikasi, upaya-upaya untuk menjelaskan suatu materi atau masalah yang diangkat berdasarkan dari bentuk deskriptif. Oke, sudah itu. Oke, role playing. Role playing. Nah, udah belum nih yang tengah? Oh, role playing. Nah, bentar, habis itu saya muter lagi. Oke, jadi bentuk pelatihan dengan memainkan
secara khusus bagaimana menghadapinya, nanti bermain terhadap peran. Nah, apa kendalanya, bagaimana mengatasinya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya pindah ke belakang. Nah, belum siapa nih? Oke, sorry. Mentoring. Nah, nanti habis ini. Mentoring, apa mentoring? Oke, jadi mentoring itu melakukan pembinaan secara khusus terhadap peserta pelatihan dalam meningkatkan kemampuan, keterampilan, keahlian. Nah, supaya bisa tahu sejauh mana perkembangan terhadap peserta pelatihannya. Ya, ketua kelas, coba coaching. Kalau itu pembinaan langsung dari atasan untuk meningkatkan kinerja keterampilan dan motivasi orang. Jadi profesional yang menjadi arahan yang baik memberikan catatan. Oke, dengan memberikan arahan, nah masukan, saran, nah seperti layaknya apa? Layaknya pelatih, nah terhadap atlet binaannya. Nah ini dia. Nah contoh kayak atlet itu dalam pelatihan dia metodenya coaching. Nah seperti apa? Misalnya atlet menemukan potensinya bagaimana terhadap jenjang karirnya menjadi atlet nasional, misalnya atlet internasional. Nanti pelatih akan menggali potensi-potensinya dalam kemampuan misalnya untuk menjadi atlet. Nah, selanjutnya coba job rotation. Nah, tadi ada belum tuh. Coba tunjuk tangan. Nah, job rotation. Apa itu job rotation? Ya, silakan. Oke, supaya dia menguasai dalam bidang pekerjaan, suatu saat dia berpotensi menjadi pimpinan atau manajer, dipindahkan dia dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain supaya Pak menguasai seluruh bidang pekerjaan atau divisi yang ada dalam perusahaan. Sehingga kalau dia diangkat jadi manajer, dia bisa mengetahui seluruh organisasi dalam mengambil keputusan, melakukan pengendalian, evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada job enlargement. Nah, siapa yang belum job enlargement? Nah, ada yang belum? Atau ada yang mau coba job enlargement? Ya? Oke, dengan menambah beban, tugas, dan variasi pekerjaan. Misalnya contoh, saya bekerja sebagai salesman. Saya sudah tampil salesman, cuma perusahaan ingin meningkatkan potensi saya, diberikan tugas yang baru. Mau coba kamu jadi PR. Nah, dalam hal nanti kamu berkomunikasi terhadap masyarakat untuk bagaimana memimpin suatu acara dalam public relation. Nah, ini bagaimana diberikan tugas yang lain terhadap misalnya kemampuan public speaking-nya. Nah, ini dia. Nah, kalau job enrichment seperti apa? Enrich, ya. Oke, coba kalau ini gimana pendapatnya? Metode pelatihan yang kita lakukan meningkatkan jawaban pekerjaan seseorang, yaitu dengan menjawab kemudian. Oke, jadi memperdalam nilai pekerjaan dengan
Nah, contoh misalnya nih, kalian di sini sudah bekerja, misalnya contoh ditempatkan di departemen pemasaran. Nanti perusahaan akan berupaya nih untuk menemukan apa keterampilan dan kalian khusus kalian dalam bekerja. Apakah keterampilan khususnya dalam public speaking, ataukah keterampilan khususnya dalam digital marketing, ataukah keterampilan khususnya berupa advertising, periklanan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada metode dalam pelatihan bersifat audio visual ya. Jadi menggunakan media suara, gambar, video, slide atau rekaman. Jadi lebih membantu kita tuh memahami materi dengan lebih jelas dan sederhana. Oke, metode pelatihan dengan menggunakan slide, animasi, tampilan video, menggunakan misalnya contoh PowerPoint. Nah, ini dia. Nah, bisa dengan rekaman perpaduan antara PowerPoint dengan penjelasan dalam bentuk suara. Nah, ini bisa audio visual. Nah, saya stop dulu sebelum saya lanjutkan. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, nantinya pelatihan dalam metode tradisional bisa mengarah kepada kognitif. Bagaimana fokus terhadap nilai kognitif? Ada yang bisa? Nilai kognitif? Nah, coba tadi katanya mau gimana? Ya, ini kognitif mau? Oh, kalau enggak sini dulu. Kognitif. Oke, pada pengetahuan, pemahaman, pola berpikir, lalu logika dan sebagainya. Nah, mau tambahkan apa? Kognitif. Oke, kemampuan untuk berpikir, memahami, menganalisis, lalu menarik suatu kesimpulan, berpikir berdasarkan sebab akibat, berdasarkan dari keterkaitan hubungan, lalu melihat dari berbagai aspek dan lain sebagainya. Nah, kalau sasarannya ke behavior, apa nih behavior? Behavior. Ya, satu, 1, 2, 3 ya. Nah, boleh dulu